Hai para akuntan muda, kali ini kita akan membahas definisi serta proses akuntansi pada materi pengantar akuntansi 1. Selama ini, akuntansi sering kita maknai sebagai kegiatan pembukuan keuangan. Padahal, pada dasarnya akuntansi adalah sebuah pertanggungjawaban untuk mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran dana yang disertai dengan bukti transaksi dan harus dibuatkan laporannya. Pada umumnya, periode pencatatan akuntansi diawali dari 1 Januari hingga 31 Desember pada tahun yang sama. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang calon akuntan muda atau sebagai seorang akuntan harus paham betul bahwa akuntansi haruslah diawali dengan proses mencatat. Setiap transaksi yang terjadi, kita catat dikarenakan informasi yang diperoleh dari setiap transaksi dapat dipergunakan oleh pihak internal maupun oleh pihak eksternal perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan dari sebuah laporan keuangan. Untuk menjadi laporan keuangan haruslah melalui beberapa proses. Proses inilah yang kita sebut sebagai proses akuntansi. Menurut Jusuk, akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Ada 5 tahap proses akuntansi. Yang pertama adalah proses pencatatan, yaitu mencatat dan merekam setiap transaksi yang dilakukan. Proses pencatatan ini membutuhkan dokumen pendukung berupa kwitansi, nota, faktur, dan sebagainya. Di tahap kedua, tahap penggolongan, merupakan pengelompokan transaksi ke masing-masing akun sejenis. Di tahap ketiga, peringkasan, merupakan penyederhanaan mutasi transaksi yang mana telah melalui tahapan penggolongan. Di tahap keempat, ada pelaporan, yaitu penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas, aktivitas ekonomi, dan perubahan modal entitas. Dan di tahap yang terakhir adalah penganalisisan data keuangan. Penganalisisan data keuangan ini merupakan analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun oleh pihak eksternal. Berikut adalah proses akuntansi. Akuntansi diawali dengan adanya transaksi. Setiap transaksi, baik transaksi penerimaan maupun penggunaan dana, haruslah dicatat. Ketika masuk di proses pencatatan, maka seorang akuntan mencatat setiap transaksi yang masuk maupun transaksi yang keluar ke dalam jurnal umum. Ketika jurnal umum telah selesai dilakukan, maka kita masuk ke dalam tahap penggolongan, yaitu tahap di mana seorang akuntan menggolongkan setiap jenis transaksi ke akun masing-masing. Di tahap berikutnya adalah pengiktisaran. Di tahap pengiktisaran inilah kita sebagai seorang akuntan membuat neraca saldo, membuat neraca lajur dan jurnal penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup, pembuatan neraca saldo penutupan, dan pembuatan jurnal pembalik. Setelah kita selesai melakukan pengiktisaran, kita masuk kepada tahap laporan akuntansi. Laporan akuntansi ini berupa laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini dianalisa dan diinterpretasi oleh para pemakai laporan keuangan, baik oleh pihak internal maupun oleh pihak eksternal. Laporan keuangan inilah yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan dan pihak eksternal. Dikarenakan akuntansi merupakan informasi yang digunakan untuk mengukur aktivitas bisnis, mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasil kepada pengambil keputusan, maka dapat kita definisikan akuntansi dari 2 sudut pandang, yaitu dari sudut pemakai dan dari sudut pengguna. Informasi akuntansi
dapat digunakan sebagai alat ukur yang menyajikan informasi ekonomi atau economic information dan penghasil informasi. Sebagai suatu informasi, proses penyusunan laporan keuangan suatu entitas biasanya didasari oleh manfaat, tujuan, dan lingkup bisnis masing-masing bidang usaha. Oleh sebab itu, manfaat, tujuan, dan lingkungan bisnis dari masing-masing bidang usaha yang berbeda menyebabkan negara kita, negara Indonesia, memiliki standar akuntansi yang berbeda-beda. Di Indonesia, standar akuntansi terdiri atas standar akuntansi keuangan, standar akuntansi etap atau SAK etap, standar akuntansi pemerintahan, dan standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Apa bedanya? Standar akuntansi keuangan adalah standar yang digunakan oleh entitas yang memiliki status sebagai entitas akuntabilitas publik. Biasanya, SAK ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan SAK etap atau standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan standar yang mengadopsi IFRS tapi tidak secara penuh. Standar ini digunakan oleh entitas small medium enterprise yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan. Lalu bagaimana dengan standar akuntansi pemerintahan? Instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan SAK syariah adalah standar yang digunakan oleh entitas yang berbasiskan syariah atau memiliki transaksi syariah. Dikarenakan standar akuntansi yang ada di Indonesia berbeda-beda, maka kita dapat melihat bahwa jenis-jenis perusahaan yang menggunakan standar akuntansi dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, standar akuntansi berdasarkan kegiatan utama dan standar akuntansi untuk bentuk badan usaha. Atau kita lihat bahwa jenis-jenis perusahaan ini didasarkan pada kegiatan utama dan bentuk badan usaha. Jika kita lihat dari kegiatan utama, maka ada 3 jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan jasa, yang kedua adalah perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan pabrik, industri, ataupun manufaktur. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan jasa kepada para konsumennya. Sedangkan perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan pembelian barang ataupun penjualan kembali kepada para konsumen. Sedangkan perusahaan pabrik, industri, ataupun manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatannya melakukan pengolahan bahan, mulai dari bahan mentah, bahan dalam proses, hingga menjadi bahan jadi, dan pada akhirnya dijual kepada para konsumen. Sedangkan kalau kita lihat dari bentuk badan usaha, terdapat beberapa bentuk badan usaha. Yang pertama ada koperasi, yang kedua ada perusahaan perseorangan, yang ketiga ada persekutuan dalam bentuk firma dan CV, dan yang terakhir adalah perseroan terbatas. Koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Sedangkan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dalam kepemilikan modalnya hanya dimiliki oleh seorang pemegang modal. Lalu bagaimana dengan firma dan CV? Firma ataupun CV merupakan perusahaan yang dalam struktur kepemilikan permodalannya terdiri dari beberapa orang. Para pemilik modal ini dapat kita bedakan menjadi para pemilik modal aktif dan para pemilik modal pasif. Sedangkan firma adalah para pemilik modal dapat aktif ataupun pasif dalam kegiatan perusahaan sesuai perjanjian. Sedangkan untuk CV merupakan struktur kepemilikan perusahaan terdiri dari perseroan aktif dan perseroan pasif. Sedangkan untuk perseroan terbatas merupakan perusahaan dalam struktur kepemilikan modal yang dipegang oleh para pemegang saham atau stakeholder equity yang dalam kegiatan operasionalnya dikerjakan oleh para pengurus perusahaan ataupun manajemen perusahaan.
Demikian definisi maupun proses akuntansi pada pengantar akuntansi kali ini. Selanjutnya, kita akan coba mengerjakan soal berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Di video selanjutnya, kita akan sama-sama membahas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Kapan aset bertambah, kapan aset berkurang, atau kapan kewajiban bertambah dan kapan kewajiban berkurang, atau kapan modal bertambah dan kapan modal berkurang. Di manakah aset bertambah, debit atau kredit? Di manakah kewajiban dan modal bertambah, di debit ataukah di kredit? Begitu juga sebaliknya tentang pendapatan. Pendapatan di mana bertambah, debit atau kredit, sedangkan untuk beban bertambah di debit atau kredit. Jangan lupa untuk saksikan video selanjutnya tentang persamaan dasar akuntansi. Thank you very much. Bye.